Ini Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Puncaknya diberi nama Mahameru. Cantik yo. Makanya banyak orang yang datang. Semeru itu sudah jadi salah satu gunung favorit para pendaki. Kawan-kawan ini datang dari seluruh pelosok Indonesia. Bahkan yang dari luar negeri juga suka ada. Semeru, yang dulunya tempat main orang Lumajang, kini jadi tempat main semua orang. Selamat siang semuanya. Ayo ikutan ke sini. Aku bakal tunjukkan keindahan Semeru dengan cara yang beda. Namaku Jo. Aku lahir dan besar di Lumajang. Hobiku naik sepeda. Hari ini aku jajal jalur baru. Mas Asyari ini yang akan jadi penunjuk jalan. Bukan pertama kali aku dan Mas Asyari bareng-bareng main sepeda. Hobi kami memang sama, selalu mencari tantangan baru. Ya kayak gini, seru kan? Jalur sepedanya gak cuma naik turun, tapi juga banyak jurang di kiri dan kanannya. Makanya suka disebut jalur setan. Mata kudu tetap awas, ojo sampai kepleset. Kan gak lucu yo, gak tiba di dalan. Ini dia jalur pertama yang bakal dilewat. Kata Mas Asyari, tempat ini namanya B29. Bukit yang ketinggiannya 2.900 meter di atas permukaan laut. Di sini gak cuma Semeru sing ketok, tapi juga Bromo dan Bukit Teletabis. Dulu, jalur ini cuma dipakai warga buat cari kayu di hutan. Namun, karena pemandangannya yang apik, jadi banyak yang suka sepedaan di sini. Baru awal tahun 2014, jalur B29 mulai dikenalkan ke banyak orang. Habis panas-panasan, WNAE ketemu tempat yang kayak gini. Keselnya tadi hilang, apalagi ada bonus turunan. Ini namanya Lembah Jantur. Lembah yang tumbuh banyak bunga edelweiss atau bunga abadi kalau pas musimnya. Kesel mas. Kesel banget ya. Aduh. Kaget aku. Apa tapi ya? Ah, enggak apa-apa. Lanjut. Ya. Sakit tadi. Lanjut. Ah, yuk. Siap. Lanjut. Yuk. Ayo kita lanjut lagi. Di depan sana masih banyak tempat yang belum banyak dilalui. Mas Asyari sudah kesini beberapa kali, tapi baru kali ini dia turun pakai sepeda sama aku. Lembah Jantur mengantar hingga Jalan Ranupane, jalan yang biasa dilewati pendaki sebelum gerbang pendakian Semeru. Di sini adem banget,
soalnya banyak pohon yang menaungi. Gak terasa kami sudah 5 jam bersepeda. Sampailah di desa Argosari, tempat di mana suku Tengger tinggal sehari-hari. Ada cara gampang mengenali orang Tengger. Mereka suka pakai sarung yang diikat menutupi punggung. Katanya ini cara mereka untuk menghalau hawa dingin pegunungan. Praktis dan unik. Kebanyakan orang Tengger beragama Hindu. Ritual-ritual keagamaan sering sekali mereka gelar. Ini salah satu contohnya, winat-winatan. Begitu mereka sebut acara adatnya. Lokasinya berada di tempat yang diberi nama Punden Pundak Lembu. Konon tempat ini dijaga oleh Raden Tembeling Eyang Sapu Jagat, leluhur yang menjaga desa mereka. Teh, sila nanti dilipat Mas Ari lah. Kau nyalan nuki dilipat Mas Ari. Menurut warga, belakangan ini desa dan puncak B29 wis mulai rame tamu. Maka itu dibuatlah acara ini. Tiap kepala keluarga bawa aneka sesaji atau yang biasa disebut sedekah bumi. Tujuannya ya cuma satu, meminta berkah dan keselamatan kepada Sang Hyang Widi. Jalan-jalanku bersama Mas Hari berakhir di sini. Sekarang jadi tahu kan, Semeru itu gak cuma asik untuk didaki sampai puncak, tapi coba jelajahi sekitarnya. Masih banyak hal-hal unik bakal ditemukan. Yuk, nginep Semeru yuk. Waduh, aku ada lagi tuh. Oh gitu, ya. Jadi kalau gitu, ketemu lagi. Oke, ketemu aja ya. Lumajang alamnya kaya banget. Tanahnya yang subur, salah satunya adalah berkat kehadiran Gunung Semeru. Mau tanam apa ae di sini pasti bisa. Makanya jangan heran kalau dari sekitar 1 juta penduduk Lumajang, 60%-nya jadi petani. Mereka cuma nanggono ambut. Majulah. Baca li. Tuan ya, boleh itu tentalan boleh. Buatku, naik sepeda itu gak cuma sekedar main. Gara-gara sering bersepeda, rasa syukur pun timbul. Gimana tidak? Sepanjang jalan aku menyaksikan pemberian Tuhan kepada kami lewat berbagai hasil bumi. Gedang atau buah pisang sudah jadi hasil utama kota Lumajang. Sampai ada yang nyebut Lumajang sebagai kota pisang. Pusat penjualan pisang adanya di pasar Agropolitan.
Aku suka mampir ke sini. Mendengarkan banyak cerita sambil nyicipi enaknya pisang dari kampung sendiri. Sewa, Pak. Moga, Pak. Kayak gini. Ya bener yang dia nih gue selimut itu kan tuh udah adem. Lagi di lambung nyaman mana? Pak sumpah kile deh namanya nih. Awes bilang. Pisang dari Lumajang penjualannya sampai ke seluruh Jawa, Bali, hingga Kalimantan loh. Omsetnya bisa miliaran per bulan. Jenis pisang yang dijual macam-macam. Ada Cavendish, Raja Nangka, Agung Semeru, dan Susu. Tapi yang paling melimpah yo pisang yang satu ini, Gedang Embuk atau Raja Penny namanya. Harganya sekitar 80.000 setandan. Gedang embuk digemari karena buahnya bulat dan padat. Rasanya juga manis. Gedang embuk paling cocok dijadikan keripik pisang. Makanya ia jadi incaran para juragan. Ayo ke sini. Aku kenalkan sama Bu Ani. Beliau ini salah satu juragan keripik pisang. Dalam sehari, Bu Ani butuh sekitar 400 sampai 600 tandan gedang embuk yang dibeli dari pasar Agropolitan. Hampir semuanya dipakai jadi bahan keripik. Pisang untuk keripik harus diiris tipis-tipis sempurna. Tebal dan tipisnya irisan ini jadi salah satu penentu kualitas akhir keripik pisang khas Lumajang. Walau cara pengolahannya masih tradisional, rasanya enak tenan. Makin banyak yang suka karena keripiknya gak pakai pemanis dan pewarna buatan. Dulu Bu Ani cuma modal sesisir pisang buat jadi keripik. Nah saiki usahanya wis berkembang. Sudah punya sekitar 40 karyawan. Ini wujud rasa syukur punya alam yang bagus ditambah kemauan yang kuat untuk maju. Keripik pisang dari kampungku sudah diekspor hingga ke Singapura sampai ke Dubai. Penasaran kan? Mau coba juga rasanya? Selain pasokan gedang yang banyak banget, pasokan kambing di Lumajang sama melimpahnya. Yang banyak di sini adalah kambing jenis Etawa. Di Senduro, pasar kambing cuma digelar setiap hari Minggu dan Rabu.
Kalau di Indonesia ada 2 jenis kambing etawa. Kambing etawa ras Kaligesing dan ras Senduro. Kaligesing itu kambing yang kepalanya punya bulu warna hitam. Nah, kalau yang Senduro warnanya putih dan telinganya lebih panjang. Sesuai namanya, ras Senduro yang putih ini paling banyak dikembangkan di desa Senduro Lumajang. Walaupun rasnya Senduro Lumajang, penjual kambing etawa di sini justru banyak orang Madura. Ceritanya, dulu orang Madura banyak yang pindah ke sini dan jadi penjual kambing sampai sekarang. Orang Senduro kalau jual kambing etawa itu kisarannya dari 4 sampai 35 juta. Semakin badannya gagah, telinganya panjang, dagingnya padat, dan susunya banyak, wah makin tinggi harga jualnya, Cah. Ini yang punya babakan langsung ini, Pak. Kelebihan kambing etawa, selain diambil dagingnya, juga bisa diperah susunya. Mumpung lewati desa Senduro, hari ini aku mau nyoba susu kambing punya Pak Suko Wiono, salah satu juragan kambing yang tinggal di sini. Paling pas merah susu kambing ya pagi hari kayak gini. Sebelum diperah, kantong susu etawa dilap dan dibersihkan dulu. Itu biar kambing bisa lebih nyaman dan susunya steril, bebas dari kuman. Dalam sehari, 1 ekor kambing rata-rata bisa diambil susunya sampai 4 liter. Sama cekal ini ya. Nan. Terus tekan. Ya, tekan. Minum susu kambing etawa sih udah sering. Tapi kalau ikut merah kayak gini, jadi pengalamanku yang pertama. Pak Suko bilang kalau perah kambing itu harus pakai perasaan. Jangan ditarik dan jangan terlalu kasar, nanti bisa ditendang. Wah, aku nyerah deh kalau urusan merah memerah. Aku percayakan sama Pak Suko sajalah yang lebih berpengalaman. Tapi soal gizi dan stamina, aku percaya sama kambing etawa Senduro iki. Stamina. Gurih. Selain bisa nambah stamina habis capek-capek naik sepeda, juga bisa buat obat yang punya sakit sesak napas atau paru-paru. Apa lagi ya? Yang namanya susu kambing, wis jelas baunya perengus. Tapi kalau punya Pak Suko ini baunya nggak begitu terasa tajam. Ada rahasianya loh. Yuk sini lihat. Ini dia yang namanya rumput kaliandra. Rumput makanan kambing etawa dan banyak tumbuh di kaki Gunung Semeru. Dengan diberi rumput ini, kambing jauh lebih sehat, badannya gemuk dan bau susunya nggak tajam. Kalau di Senduro, cari rumput kayak gini sih gampang. Asalkan di sini tetap subur, rumput yang kayak gini masih tetap banyak. Pak Suko juga menambah suplemen makanan yang terbuat dari ampas singkong dan dedek jagung. Resep ini ia dapatkan dari ayahnya. Menurut ayah Pak Suko, asal muasal kambing etawa ras Senduro tak lepas dari peranan Presiden pertama Indonesia,
Soekarno. Presiden Soekarno lah yang pertama kali membawa kambing ras dari India ke Indonesia. Kambing itu lalu disilangkan sama kambing lokal yang kemudian jadilah etawa dan peranakannya. Dulu sih keluarga Pak Suko cuma punya satu buat dipelihara. Kini ia sudah punya lebih dari 70 ekor peranakan etawa. Pasukan susu kambing etawa pun jadi melimpah, sampai harus dibekukan dulu sebelum dijual. Dari kambing etawa Senduro, nama desa jadi harum kemana-mana. Sama seperti Semeru yang juga terkenal di mancanegara. Jadi, sudah jelas kan kenapa orang Lumajang itu bangga sama alamnya yang kaya? Nggak cuma punya tanah yang subur, kami juga punya kearifan warga yang luhur. Hal yang membuat kami selalu menjadi orang yang bersyukur, menjadi bagian dari sebuah negeri yang makmur. Indonesia bagus.